Warga Kampung Baduga pertanyakan keberadaan makom Eyang Prabu Siliwangi, yang berada di Kampung Baduga, Desa Kutawaringin, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Makom ini diketahui warga setelah adanya kabar dari YouTube channel Ahli Riwayat, yang mengatakan bahwa makom ini adalah makom Eyang Sri Baduga, alias makom Prabu Siliwangi. Menurut pengakuan Ustadz Jujun, dirinya menemukan ini dalam mimpi dan minta dirawat, karena banyak pengunjung yang menyebut bahwa makom ini adalah makom Eyang Prabu Siliwangi atau Eyang Sri Baduga. Namun hal ini ditolak warga, karena perjalanan doa yang diucapkan Ustadz telah menyimpang pada koridor Islam yang sebenarnya. Allah Maha Mendengar dan Allah tidak memerlukan pelantara, jadi yang sebenarnya makom tersebut diduga hoaks. Demikian reporter Rafli Hidayat dari Cianjur melaporkan. Jelaskan atau dipaparkan makom siapa dan bagaimana sejarahnya ini Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pribadi kadongkapan ku pangarsa Andri sareng bos Anan legihna di daerah setempat. Bos Andri legihna di daerah Cipalgung betulnya. Ya. Ya alhamdulillah dinasa ayeuna aku pribadi kadongkapan tersebut silaturahmina aku pribadi ditampi. Mun dia aku pribadi nya saha punten kasukan. Mohon diantawisna perjalanan demi perjalanan syariat imakom tersebut terus membukaannya seperti gimana awalnya gitu lah. Ya. Awal pembukaan bahasa Indonesia. Awal pembukanya ini makom keramat tahun 2013 mulai pembangunan tahun 2015 2014 lah. Ansur ini membangun, maaf, bukan pribadi tapi yang membangun ini setiap jamaah yang kesini tanggung membangun semuanya kesini. Lantas tadi menanyakan bahkan ini silsilah tersebut. Kalau masalah silsilah maaf juga tidak bisa menerangkan tersebut, tapi meyakinkan bahkan ini makom keramat petilasan Sri Baduga Maharaja. Lantas bagaimana Pak meyakinkan? Meyakinkan tersebut. Untuk orang itu. Bahkan kebanyakan kesininya datang orang kesini ada intinya orang-orang tersebut itu batiniyahnya lebih dari pribadi. Bahkan dia tersebut langsung mengutarakan sama koordinasi lah batiniyah dia sama beliau tersebut. Bahkan itu betul-betul tempat persinggahan ajeuna, petirasan ajeuna pribadi. Bahkan ada orang tersebut kemarin yang dari Cipanas, bahkan sama saya menerangkan gini, jangan melihat bentuknya, jangan melihat petempatannya, jangan melihat sosoknya, gitu. Tapi jejaknya sama kalian itu jejaknya kejar yang nama Prabu Siliwangi tersebut, gitu. Ini Pak untuk meyakinkan orang lain kan tidak bisa menjelaskan ya. Pak ya. Tapi untuk apa sih yang membuat Bapak yakin bahwa ini? Pribadi yakinnya kepada Allah, syariatnya kepada tersebut. Yakin ini makom. Makomnya apa? Yang meyakinkan? Ya makom keramat Sri Baduga ya meyakinkan. Maksudnya dari temuan atau gimana? Maaf. Awal pertamanya gitu ya. Memang kakek-kakek itu bilang sama saya itu jangan ke situ, itu ada keramat gitu aja. Nah kemudian kesininya kejar gitulah, yaitu emang makom petirasan Sri Baduga gitu aja. Itu ada dari mimpi datang? Ya, datang dari mimpinya gini waktu itu datang ke sini bahkan dalam mimpi gitu ya. Sosok orang tersebut pakai gamis, pakai udang, pakai sorban kapan ini mau dibuka. Itu kan waktu dulu itu. Kata saya siapa itu tersebut? Ini petirasan Sri Baduga gitu aja. Terus ketika itu mendapatkan ilapat seperti itu, adakah koordinasi dengan pihak DKM ataupun RT setempat? Nah, kepada RT tersebut, RT-nya juga mungkin kakak gitu ya, kakak dari orang tua gitu ya, anak UA gitu. Bahkan DKM juga sama, kakak dari anak UA juga. Bahkan memang saya terus terang, maaf kepada semuanya, memang saya juga tidak minta koordinasi dulu sama dia. Bukannya tadinya berpikir gini, bahkan dia itu saudara saya. Bahkan ini memang tempat orang tua saya di sini, makanya saya siap membangun ini juga karena di tempat orang tua saya. Kalau di tempat orang lain saya tidak mau membangunnya sebetulnya. Dan pasti orang nanti juga menanyakan sih.
Ini kan Bapak kan belum koordinasi ke pemerintahan setempat. Nah sekarang langkah apa yang akan ya insya Allah mungkin nanti juga saya akan koordinasi dulu ya sama kakak tersebut. Yang kedua antara DKM dengan Pak RT, kemudian mungkin Mengentang juga gitu ya. Pasti akan saya di koordinator sama dia. Kelanjutannya sama lurah pasti. Bahkan saya lurah pribadi udah mengetahui bahkan ada pembangunan di sini gitu kan. Cuman dia juga nggak komentar apa-apa gitu kan. Terus kalau untuk MUI di desa ataupun di kecamatan, desa, apalagi kecamatan saya nggak pernah ada yang komentari, nggak pernah saya koordinasikan sama dia. Belum ya Pak ya? Belum. jadi belum sama sekali ditempuh. Belum sama saya menemui, bahkan pernah saya bercerita dulu ya kurang lebih lah 1 tahun ke belakang sama orang LBH, saya menanyakan gimana gini untuk misalkan kita memohon izin gitu kan ya, ada izin contohnya seperti gini kan, meren orang yang hekat juga sama pakai izin juga meren ya. Iya. Yang di syariat juga sama pakai izin, mungkin yang dari Raden Panggung juga sama mungkin izin gitu kan. Nah saya juga belum meminta izin, sebenarnya saya koordinasi dulu waktu itu ya, coba dulu tanya dulu aja sama orang desa gitu aja bilangnya, cuman belum sempat ke orang desanya. Ini Pak Haji, penegasan sekali lagi Pak Haji, ini Pak Haji tuh apa sih yang meyakinkan Pak Haji bahwa ini tuh makom yang Prabu Siliwangi itu? Udah jangan ditanya lagi, tanya aja diri sendiri kamu aja. Udah dijelasin kan tadi juga saya. Berarti dari mimpi itu dari ya? Mimpi. Sama dari banyak yang datang sini? Sama yang datang sini. Mengenai fenomena penemuan atau adanya makom Prabu Siliwangi di wilayah Akang ini, itu bisa dijelaskan sih kan sejarahnya ini memang benar dulunya Prabu mana kan? Itu kalau menurut saya pribadi, tapi nggak tahu kalau pemahaman masyarakat sini. Jadi dulu kurang lebih tahun 87 memang saya sudah di sini di bawah orang tua. Tapi kakek saya memang di sini, buyut saya dikubur di sini. Terus sekitar tahun 88 rumah pertama saya di sini masih kebun ilalang. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, itu mah di luar nalar saya. Jadi yang saya tahu di sini ada makom yang sekarang sudah diresmikan kurang lebih tahun 2005 itu sama Pak Camat, yang di makom hakikat yang syariat Islam. Nah itu baru satu. Kalau untuk pembangunan itu sendiri kurang lebih sekitar tahun 2012-2013, dan pun sekarang yang di YouTube itu atas pertanggungjawaban dan kesepakatannya beliau sendiri atas nama Pak Haji Dudin di media. Tapi Kak, buyut Akang dulu pernah cerita di sini ada sejarahnya Prabu Siliwangi. Belum pernah. Jadi komentar Akang sebagai warga setempat mengenai adanya makom Sri Baduga ya, kalau gimana? untuk saya pribadi melihat dan menyaksikan ya mana yang terbaik, yang mungkin ya kalau memang itu tidak memadai secara rasional kayak yang mengada-ngada atau memang itu resmi, jadi harus ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu siapa? Ya mungkin beliau sendiri yang dipertanyakan. Jadi sejarah dari dulu itu di sini tuh tidak ada cerita Prabu Siliwangi. Itu perkebunan pohon aren, bukan pohon karet. Adapun pohon karet itu di samping-sampingnya. Memang tanah tersebut punya ayah beliau yang bernama Bapak Jejen. Oh, berarti di makom itu dulunya tuh kebun. Ada. Itu hanya sebatas tanah kosong. Dan di bawahnya memang ada makam nenek moyang beliau yang dikubur di situ. Terus untuk yang setahu saya yang biasa dikeramatkan dan jadi tempat keramat, jangankan kotoran, biasanya pun kayak serangga-serangga yang lain agak menjauh, bukannya tidak ada, agak menjauh. Gitu. Ya setahu saya kurang lebihnya seperti itulah Pak. Jadi masih warga juga masih mempertanyakan ya Pak? Meragukan dan mempertanyakan atas dasar apa sekarang timbulnya, apakah itu memang hasil olahan sendiri